Stok lama semoga masih menghibur ya. Bab 1. Ketepak. Sebuah tamparan keras take off di daratan pipi Selin. Pipi yang putih itu mendadak menjadi merah akibat tamparan keras dari tangan seorang laki-laki parubaya yang tidak lain tidak bukan adalah sang papa. Dasar anak yang tidak tahu malu. Membawa aib saja kamu ke dalam keluarga. Mau ditaruh mana coba muka aku sebagai papa kamu? Hah? Ya Tuhan, oh ya Tuhan. Anak kamu ini loh mas, kok bikin malu keluarga saja, kata Wita yang ikut menambah keruh suasana. Waduh, kalau anak aku yang buat malu kayak gini, sudah aku usir dirinya dari rumah. Manalah mau aku menerima anak yang sudah membawa aib ke dalam keluarga. Apa coba kata orang-orang nantinya, kata Wita menambah lagi. Selin sebagai tersangka hanya bisa diam, menahan rasa sakit dan perih di dalam hati. Percuma sepertinya jika dirinya menjelaskan apa yang terjadi, papanya tidak akan mau mendengarkan apa yang dirinya katakan. Kau, jangan pernah kembali ke rumah, kata papanya seraya mengangkat telunjuk menuding Selin. Sudah dirinya tebak, papanya pasti akan mendengarkan apa yang Wita katakan. Setelah mamanya meninggal, Papa Selin menikah dengan janda beranak satu yang bernama Wita ini. Sejak itulah Papa Selin berubah. Selin yang anak kandung menjadi anak tiri dalam keluarga. Sedangkan anak Wita, yang jelas-jelas anak tiri papanya, disayang layaknya anak kandung. Tiba-tiba, Weni datang. Weni adalah anak kandung Wita. Dirinya datang dengan wajah polos seakan tidak tahu apa yang terjadi di kamar hotel ini. Padahal, semua yang terjadi adalah ulahnya. Dirinya yang menjebak Selin datang ke kamar hotel ini. Tadi malam adalah pesta ulang tahun Leo. Leo itu teman Ricky, pangeran di SMA Karya Bangsa. Acara ulang tahun Leo diadakan di hotel dengan tema pangeran dan putri. Semua teman di sekolah diundang tanpa terkecuali. Disinilah Weni mempunyai kesempatan untuk menjebak Selin agar Selin diusir dari rumah papanya. Dengan begitu, dirinya dan mamanya akan leluasa tinggal dan menguasai harta Papa Selin. Rencana licik yang sangat luar biasa. Ada apa ini, Ma, Pa? Kepo Weni seraya memasang wajah polos tanpa dosa. Ini loh sayang, adik tiri kamu, si Selin tidur di kamar hotel bareng dengan laki-laki. Pantesan tidak pulang ke rumah setelah pesta tadi malam. Tahu-taunya, nginap di sini, kata Wita dengan nada khas penuh penekanan. Apa? Tidak mungkin, Ma. Aku tahu siapa Selin. Dirinya tidak mungkin tidur di kamar hotel ini dengan laki-laki. Dia kan gadis baik-baik, kata Weni pura-pura membela, padahal di nuraninya sedang bersorak-sorai. Aduh, kamu itu ya, Wen. Udah ketangkap basah itu si Selin. Masih saja kamu bela, nak-nak. Pa, aku tahu siapa Selin. Dirinya tidak mungkin tidur dengan laki-laki di sini, kata Weni memasang wajah sedih seraya memegang tangan Papa. Wen, kamu tidak perlu membela adikmu lagi. Papa sudah melihat sendiri kalau dirinya di kamar ini bersama laki-laki. Laki-laki itu masih ada di dalam, kata Papa seraya menyentuh tangan Weni dengan lembut. Weni pun berjalan mendekati Selin yang sedari tadi hanya diam tanpa kata. Dirinya menyentuh pundak Selin untuk memperlihatkan kalau dirinya begitu lembut juga baik pada Papa Selin. Selin, apakah benar apa yang aku dengar? Apakah itu alasan kamu bilang padaku, kalau kamu mau pulang duluan tadi malam? Kepo Weni dengan nada lemah lembut. Jangan sentuh aku. Selin bicara seraya melepaskan tangan Weni dari bahunya. Weni yang melihat ada kesempatan, langsung menjatuhkan dirinya dengan keras. Dirinya buat seolah-olah, Selinlah yang telah mendorongnya, sehingga dirinya terjatuh. Au! Weni terduduk. Weni! Papa dan Wita bergerak secara bersamaan untuk membantu Weni. Weni, apa kamu baik-baik aja, nak? Kepo Wita memasang wajah cemas. Aku tidak apa-apa kok, Ma. Hanya sedikit sakit di pinggangku. Tapi tidak apa-apa kok. Papa melihat Selin dengan tatapan marah. Dirinya bangun dari jongkoknya. Dasar anak tidak tahu dikasihani. Mau baik apa lagi Weni padamu? Hah? Papa membentak Selin dengan keras. Pak, udah. Aku yakin kok, Selin tidak sengaja melakukannya. Aku saja yang tidak hati-hati, makanya jatuh. Nah, kita lihat sendiri kalau Selin sudah buat jahat sama kamu. Kamu kok terus saja membela dia. Mama heran deh sama kamu. Terbuat dari apa sih hati anak mama ini? Kepo Wita dengan sangat bangga.
Kamu sudah sangat keterlaluan, Selin. Aku sebagai papa kamu malu punya anak seperti kamu. Mulai sekarang ini, kamu jangan pulang ke rumah lagi. Pak, jangan seperti itu dengan Selin. Selin itu anak kandung papa. Papa tidak boleh mengusirnya, kata Weni memohon. Weni, dirinya sudah membawa aib dalam keluarga, dengan tidur di hotel dengan anak laki-laki. Bagaimana bisa papa kamu membiarkan dirinya tinggal di rumah? Apa kata tetangga nantinya? Mereka pasti akan ngomongin papa kamu tidak becus jaga anak. Tapi, Ma, tidak sewajarnya papa mengusir Selin. Jika benar Selin sudah tidur dengan anak laki-laki, maka nikahkan saja dirinya dengan laki-laki itu, kata Weni memberi saran. Sebenarnya, itulah tujuan Weni menjebak Selin. Dirinya mau melihat Selin menikah muda. Dengan begitu, Selin pasti akan berhenti sekolah. Tidak, aku tidak mau menikah muda, kata Selin menolak. Aku akan menikahkan kamu dengan anak laki-laki itu. Kau sudah mencoreng nama baikku, maka aku tidak akan membiarkan anak laki-laki itu lolos, kata papa setuju dengan usulan dari Weni. Tidak, Selin menolak keras. Aku setuju menikahi dia, kata anak laki-laki yang ada di kamar itu seraya membuka pintu kamar hotel tersebut. Kini, semua perhatian tertuju pada laki-laki yang ada di depan pintu kamar. Weni membelalakan netranya ketika melihat siapa anak laki-laki tersebut. Bagaikan petir di siang hari, dirinya kaget bukan kepalang. Sampai-sampai, dirinya tidak bisa bernapas dengan benar. Aku akan menikahi dia, kata laki-laki itu lagi. Ricky, Weni berteriak kaget. Kamu bukannya bos muda keluarga Dalimunte. Papa terlihat kaget. Ya, aku bos muda keluarga Dalimunte. Jadi, kamu tidur dengan bos muda Dalimunte. Kepo Wita tidak kalah kagetnya. Aku akan menikahi anak kalian. Kalian tenang saja. Aku akan mempertanggungjawabkan semuanya. Ricky, Weni tidak bisa melanjutkan kata-katanya saking kaget sekaligus tidak percaya. Dirinya benar-benar tidak percaya dengan apa yang terjadi. Weni tidak habis pikir dengan semua ini. Mengapa rencananya jadi kacau begini ini? Sebenarnya, dirinya menjebak Selin dengan laki-laki lain. Teman sekelas mereka juga. Tapi, yang jelas bukan Ricky. Weni menjebak Selin tidur satu kamar dengan Yogi. Anak miskin yang mengejar-ngejar dirinya. Karena merasa risih dengan Yogi yang bertampang pas-pasan lebih kekurang tampan, Weni berniat menjebak Selin untuk menikah dengan Yogi. Dengan begitu, dirinya akan lepas dari dua orang yang tidak dirinya sukai. Bukan dengan Ricky, pangeran sekolah yang menjadi idola semua siswi. Termasuk dirinya. Bersambung. 2. B. Benarkah? Apakah benar bos muda Dalimunte akan bersedia menikahi anak saya? Kepo sang papa memastikan. Iya, aku akan menikahinya sebagai bentuk tanggung jawab aku kepadanya. Kalian semua tenang saja. Kalau begitu, kapan bos muda akan datang untuk melamar? Aku tidak akan datang melamar lagi. Aku akan menikahinya langsung tanpa ada proses lamaran. Dan, aku akan datang secepatnya. Sekarang, bisakah kalian pulang dan biarkan aku beristirahat? Kepo Ricky dengan nada kesal. Baiklah. Ayo Ma, kita pulang. Wita mengikuti Jordan meninggalkan kamar hotel tersebut. Sedangkan Weni, dirinya masih diam mematung seraya terus menatap wajah Ricky yang selalu jadi idaman hatinya. Melihat Weni terdiam mematung, Wita segera menyadarkan anaknya. Dirinya menyentuh bahu Weni dengan lembut. Wen, ayo pulang. Tapi, Ma, Weni, Ma, ayo pulang, kata Wita seraya menarik tangan Weni. Mau tidak mau, Weni harus mengikuti langkah mamanya. Setelah semua keluarganya pergi, kini giliran Selin yang mau beranjak dari tempatnya. Dirinya juga mau pergi dari depan kamar hotel tersebut. Akan tetapi, Ricky dengan cepat memegang tangan Selin untuk menahan langkah gadis itu supaya tidak meninggalkannya. ETC, kamu mau kemana? Kepo Ricky seraya memegang tangan Selin. Lepas. Aku juga mau pergi, kata Selin seraya berusaha melepaskan tangannya. Siapa yang mengizinkan kamu pergi? Aku tidak butuh izin untuk pergi. Memangnya aku menggunakan kaki orang lain yang harus mendapatkan izin baru bisa pergi? Kamu tidak bisa pergi. Urusan kita belum selesai, kata Ricky seraya menarik Selin masuk kembali ke kamar. Kamu mau ngapain bawa aku masuk ke kamar? Kepo Selin seraya meronta. Sudah aku katakan,
urusan kita belum selesai. Enak saja kamu mau pergi. Urusan kita pasti sudah selesai jika kamu tidak keras kepala. Sudah aku katakan sebelumnya, jangan keluar. Kamu saja yang bandel. Malah keluar nunjukin mukamu yang pas-pasan itu. Apa? Kamu bilang wajahku ini pas-pasan? Hello, kamu itu rabun ya? Aku ganteng-ganteng gini dibilang pas-pasan. Ganteng. Hahaha. Jadi orang jangan terlalu percaya diri mas, sulit buat terima kenyataan nantinya, kata Selin seraya tertawa meledek. Kamu, dasar aneh. Ternyata, kamu bisa berdebat juga ya. Aku pikir kamu bisu tadi. Diam saja saat mereka menindasmu, kata Ricky baru ingat alasan yang buat dirinya tidak bisa menahan diri untuk keluar dari kamar ini. Itu bukan urusan kamu. Hei, kamu bilang bukan urusan aku. Kalau kamu tidak diam saja saat mereka menindasmu, aku tidak akan keluar kamar, tahu gak? Percuma aku bicara, Papa juga tidak akan mendengarkan apa yang aku katakan. Jadi, daripada aku buang-buang energi menjelaskan semuanya pada Papa, lebih baik aku diam saja. Mendengarkan apa yang mau dirinya katakan, itu lebih baik daripada bicara dan menjelaskan dengan susah payah, tapi tidak dipercaya. Aku heran dengan kamu, sebenarnya. Kamu ini anak kandung dirinya atau jangan-jangan, kamu anak angkat papa kamu barangkali, kata Ricky seraya berpikir. Iya mungkin, sebenarnya, lebih baik jika aku adalah anak angkat papa aku, karena dengan begitu, aku bisa sadar diri siapa aku. Tapi kenyataannya, tidak begitu, kata Selin memasang wajah sedih. Sebenarnya, dirinya sangat rapuh. Tapi, dirinya berusaha menjadi gadis yang kuat. Dirinya sadar, tangisan tidak akan merubah segalanya. Malahan, semakin buat dirinya berada dalam keterpurukan. Seolah mengerti dengan apa yang Selin rasakan, Ricky mencoba memikirkan sesuatu untuk mengubah topik pembicaraan mereka. Dirinya tidak mau melihat Selin menangis. Entah mengapa, nuraninya paling tidak bisa melihat perempuan bersedih. Hei, bagaimana jika kita melakukan perjanjian? Maksud kamu? Kepo Selin seraya mengalihkan pandangan. Bukankah aku sudah berjanji untuk menikahi kamu? Bagaimana jika kita buat perjanjian sebelum menikah? Begok. Sudah aku katakan, aku tidak mau menikah. Apa kamu lupa, aku masih bersekolah. Aku belum mau menikah. Aku punya cita-cita yang harus aku kejar. Aku sudah janji pada almarhumah mama, aku akan buat dirinya bahagia di sana dengan kesuksesan yang aku capai, kata Selin bicara panjang lebar. Udah ngomongnya. Kepo Ricky seraya melipat tangan. Aneh. Selin mau meninggalkan kamar tersebut. Sekali lagi, Ricky bergerak cepat dengan menarik tangan Selin lalu membawa tubuh mungil itu ke tembok kamar. Selin yang tidak menyangka akan mendapat perlakuan seperti itu, kaget bukan kepalang. Jantungnya tiba-tiba berdetak 2 kali dari detak jantung normal. Kamu ngapain sih? Kepo Selin gelagapan. Kenapa kamu tidak mau terima tawaran aku? Setidaknya, kamu dengar dulu apa yang mau aku tawarkan padamu, kata Ricky seraya menatap wajah Selin dengan jarak cukup dekat. Selin semakin merasa deg-degan, apalagi ketika wajah tampan Ricky hanya berjarak beberapa senti dari wajahnya. Tatapan mata Ricky yang mampu buat hati kaum hawa melayang, begitu tajam menembus jantung Selin. Selin berusaha tetap sadar ketika aroma khas tubuh Ricky menyentuh hidungnya. Bau harum khas parfum yang entah apa mereknya, begitu sejuk menyentuh hidung. Sekuat tenaga, Selin melawan pesona Ricky yang sedang meracuni hati dan jiwanya. Dirinya dorong tubuh Ricky sedikit menjauh dari wajahnya. Dengan cepat, dirinya palingkan pandangannya ke sisi lain. Ngapain sih kamu? Tidak ada sopan santunnya jadi cowok. Selin membentak Ricky setelah dirinya mampu mengumpulkan kembali kesadarannya yang terpecah. Hei! Kamu saja yang tidak mau aku ajak diskusi. Kamu pikir, kamu bisa mengejar cita-citamu, jika kamu masih tinggal di rumah papa kamu itu. Selin terdiam. Secara perlahan, rekaman masalah demi masalah muncul di ingatannya. Sejak papa menikah, dirinya tidak pernah diperhatikan lagi. Papa tidak mau tahu tentang hidupnya. Semua kebutuhannya, papa juga tidak ambil tahu. Semua peranan dalam rumah tangga, Bita yang pegang sekarang. Bukan hanya itu, Bita dan Weni yang selalu mencari masalah, juga tergambar jelas di benak Selin. Kedua ibu dan anak itu selalu saja mau buat dirinya dibuang dan tidak sedikit pun merasakan kasih sayang lagi di rumah itu.
Hei, aku ajak kamu ngomong, kamu malah bengong. Melamun apa sih? Kepo Ricky seraya menepuk pundak Selin pelan. Apa perjanjian yang akan kamu tawarkan padaku? Apakah menguntungkan, atau tidak? Kamu tenang saja. Pasti menguntungkan kita berdua. Apa? Katakan sekarang. Mana tahu aku berminat. Cih, kamu terlalu banyak omong. Seharusnya kamu bangga, aku bersedia menikahi kamu. Aku tidak minta kamu menikahi aku. Kamu. Oke, kita lupakan saja. Sekarang, mari kita bicarakan apa perjanjiannya. Ricky mengajak Selin duduk untuk membicarakan perjanjian sebelum mereka menikah. Perjanjian yang akan menguntungkan kedua belah pihak, bagi Ricky tentunya. Tapi, bagi Selin, belum tentu. Karena, yang akan dirinya hadapi, adalah masalah besar. Bersambung. Iga, bagaimana? Kepo Ricky seraya memberikan senyuman. Baiklah, aku setuju. Tapi apakah kamu yakin kalau aku tidak akan tinggal di rumahmu? Tenang saja kamu. Kamu tidak perlu tinggal di bungalow keluarga Dalimunte. Karena aku juga punya apartemen yang aku miliki sendiri. Baiklah kalau begitu. Mereka sama-sama berjabat tangan, tanda sepakat dengan isi perjanjian yang Ricky buat. Isi dari perjanjian itu adalah, yang pertama, tidak boleh saling jatuh cinta. Karena Ricky sudah punya tambatan hati, seorang gadis desa yang sekarang ini masih berada di desa. Yang kedua, tidak boleh mencampuri urusan pribadi masing-masing. Yang ketiga, tidak saling mengatakan kalau sebenarnya mereka sudah menikah pada teman, atau orang lain selain keluarga yang tahu saat mereka menikah. Terlepas dari tiga perjanjian itu, Ricky berjanji akan memenuhi semua kebutuhan Selin, hingga biaya untuk Selin melanjutkan sekolahnya, mengejar cita-cita yang dirinya impikan selama ini. Selin menyetujuinya. Dirinya berpikir, dengan begitu, dirinya bisa hidup tenang tanpa harus satu atap dengan Weni, manusia bermuka dua. Sementara Ricky, dirinya melakukan hal itu agar dirinya bisa lepas dari perjodohan yang mamanya buat. Dirinya tidak mau menikah dengan anak teman masa kecil mamanya. Dirinya tidak suka dengan gadis manja yang sangat narsis ketika bersamanya. Di kamar, Weni membanting semua barang yang ada di atas meja riasnya. Dirinya benar-benar kesal dengan apa yang baru saja terjadi. Rencana yang dirinya buat, bukannya berhasil, tapi malah merenggut apa yang dirinya impikan selama ini. Dasar sialan, Weni berteriak kesal hingga sampai terdengar ke kamar Wita yang berada di lantai dasar. Mendengar teriakan dari anak kesayangannya, Wita tidak menunggu waktu lama lagi untuk melihat apa yang telah terjadi pada Weni. Dirinya setengah berlari menaiki anak tangga agar bisa cepat sampai ke lantai 2. Saat dirinya berada di depan pintu kamar, terdengar suara sesuatu pecah. Dengan tangan gemetaran, Wita membuka pintu kamar anaknya dengan cepat. Ketika pintu terbuka, Wita kaget dengan isi kamar Weni yang begitu berantakan, mirip kapal pecah. Spray yang tercabik dari kasur. Vas bunga pecah berantakan. Bedak dan alat kosmetik lainnya juga berserakan di lantai. Sementara Weni, dirinya sedang menatap dirinya di depan kaca. Ada apa ini, Weni? Mengapa semuanya jadi berserakan seperti ini? Kenapa kamu teriak-teriak? Untung saja papa kamu tidak ada di rumah. Kalau ada, kan bisa bahaya. Bisa rusak semua rencana mama, kata Wita seraya berjalan masuk. Aku kesal, Ma. Kesal. Sekali. Weni bicara seraya mengacak-acak rambut hitam sebahunya. Kesal kenapa sih? Coba katakan pada mama. Kali aja, mama bisa bantu. Ini semua gara-gara si Selin sialan itu. Ada apa lagi sih, sayang? Bukankah kamu sudah menjalankan rencanamu dengan sangat baik? Apanya yang baik, mama? Semua rencana yang aku buat jadi berantakan. Kacau. Semuanya kacau. Weni kembali mengacak-acak rambutnya karena terlalu kesal dengan apa yang baru saja terjadi. Ya Tuhan, kamu bikin mama semakin bingung deh, Wen. Mama tidak ngerti deh apa yang kamu katakan ini. Kacaunya di mana sih? Kacaunya di mana, mama tanya. Ya jelas di laki-laki yang akan menikahi Selin itu, Ma. Mama tahu gak, cowok yang akan menikahi Selin itu adalah bos muda keluarga Dalimunte, Ma. Iya mama tahu. Wita menjawab pertanyaan anaknya dengan wajah tenang. Kemudian, kenapa mama terlihat begitu tenang saat tahu kalau cowok yang akan menikah dengan Selin itu adalah anak keluarga terkaya di kota ini, Ma?
Apa Mama rela membiarkan Selin menikah dengan pewaris tunggal dari keluarga yang paling berpengaruh di kota ini? Hah? Weni sayang, dengarkan Mama ya, kata Wita seraya merangkul pundak anaknya dengan lembut. Kamu tidak pernah dengar kabar ya, sebelumnya? Kabar apa? Kepo Weni masih dengan wajah kesalnya. Pewaris tunggal keluarga Dalimunte itu sudah dijodohkan sejak kecil, tahu gak? Apa maksud Mama? Maksud Mama adalah, cowok yang bernama Ricky yang akan menikah dengan Selin itu sebenarnya sudah ada calon istri. Mereka sudah dijodohkan sejak masih kecil oleh kedua belah pihak keluarga mereka. Jadi, kamu tidak perlu merasa sedih atau kesal dengan apa yang baru saja terjadi, sayang. Karena, Selin pasti tidak akan menikah dengan bos muda keluarga kaya itu. Jadi, Ricky sebenarnya sudah punya calon istri, Mama. Iya. Wita menganggukkan kepala seraya menarik senyum di bibirnya. Berharap anaknya ikut bahagia dan tenang dengan berita yang dirinya sampaikan barusan. Namun kenyataannya, Weni malah semakin menangis dengan suara keras. Hal itu buat Wita menjadi kebingungan dengan apa yang Weni perbuat. Mama, Weni berteriak dengan nada sangat sedih. Dirinya langsung memeluk mamanya seraya menangis. Ih, kamu ini ada apa sih, Wen? Harusnya itu kamu bahagia dengan apa yang Mama katakan barusan. Ini kenapa malahan semakin menjadi-jadi tangisannya? Bagaimana aku bisa bahagia, Ma? Kabar yang Mama bawa ini sangat menyakitkan buat aku, tahu? Menyakitkan bagaimana? Mama tidak ngerti apa dengan apa yang aku rasakan. Aku suka Ricky, Ma. Aku suka dia. Aku mau memiliki dirinya sebagai kekasihku. Tapi, kabar itu, Mama, Weni, jangan bermimpi terlalu tinggi, nak. Kita tidak punya kedudukan yang terpandang. Kamu tidak bisa mendambakan pemuda seperti Ricky. Karena kita tidak akan bisa diterima oleh keluarga Dalimunte yang memiliki latar belakang terpandang. Mereka benar-benar mempertimbangkan dari mana kamu berasal nantinya. Sudah, ya, Mama sarankan padamu agar kamu melupakan Ricky dari pikiranmu. Cari laki-laki yang kaya lainnya. Asal itu bukan keluarga Dalimunte. Kamu ini kan cantik, sayang. Masih banyak laki-laki tampan lainnya yang pasti akan tertarik dengan kecantikan kamu. Juga masih banyak laki-laki yang lainnya yang pasti suka dengan kamu, nak. Mama ini bagaimana sih, Ma? Kenapa Mama biarkan Selin menikah dengan Ricky? Sedangkan aku, Mama larang. Mama tidak membiarkan Selin menikah dengan Ricky begitu saja, Weni. Tapi, kita tidak mungkin mencampuri urusan keluarga Dalimunte, bukan? Kamu Mama larang, karena kamu anak satu-satunya kesayangan Mama. Mama tidak mau kamu tersiksa jika masuk ke dalam keluarga Dalimunte. Karena kamu bukan perempuan yang keluarga Dalimunte pilih untuk menjadi nona muda keluarga mereka. Mama harap kamu mengerti apa yang Mama maksudkan. Weni terdiam. Dirinya berusaha mencerna apa yang mamanya sampaikan. Secara perlahan, benar Weni membenarkan apa yang mamanya ucap. Wajah sedih itu mendadak menghilang setelah dirinya mengerti apa yang mamanya ucapkan barusan. Jadi, kita tidak perlu ikut campur lagi sekarang, Mama. Biar keluarga Ricky yang buat perhitungan dengan Selin. Itu maksud Mama, kan? Bersambung. 4. Jadi, kita tidak perlu ikut campur lagi sekarang, Mama. Biar keluarga Ricky yang buat perhitungan dengan Selin. Itu maksud Mama, kan? Pintar, itulah yang Mama maksudkan, Wen. Kita bisa mengusir Selin dari keluarga ini, sekaligus, kita bisa menghukum dirinya dengan membiarkan dirinya masuk ke dalam keluarga Dalimunte yang pastinya akan menghukum dirinya karena menghancurkan rencana yang telah keluarga itu buat sejak lama. Setuju, Mama sangat pintar sekali. Itu sama saja dengan, lepas dari kandang buaya, lalu masuk ke kandang singa lapar. Aku senang sekali, Mama. Ibu dan anak itu terlihat begitu bahagia dengan apa yang mereka pikirkan. Sementara Selin, dirinya memilih untuk segera pulang setelah mencapai kesepakatan dengan Ricky. Kamu yakin mau pulang sendiri? Kepo Ricky memastikan keputusan Selin yang tidak mau menerima tawarannya untuk diantar pulang. Ya, aku yakin. Bahkan, sangat yakin. Karena aku sudah terbiasa kemana-mana sendirian. Aku tidak nanya kamu terbiasa atau tidak. Hanya saja, aku merasa, kamu seharusnya aku yang antar pulang. Karena aku yakin, masalah pasti sedang menanti kamu di rumah.
Aku sudah terbiasa dengan masalah, Ricky. Bahkan, rasanya akan aneh jika saat aku berada di rumah, tidak ada masalah yang datang menghampiri. Kamu tidak perlu memikirkan aku. Sebaiknya, kamu yang harus segera pulang dan bereskan masalah yang baru saja kamu ciptakan. Aku yakin, masalah kamu mungkin akan lebih besar yang masalah yang aku miliki. Kamu tenang saja. Semuanya pasti akan baik-baik saja. Oh ya, hampir lupa. Bisakah kita bertukar nomor telepon? Untuk apa? Biar gampang ngasih kabar padamu. Sini ponselmu. Tanpa banyak tanya, Ricky langsung memberikan ponsel miliknya pada Selin. Tangan Selin lincah menekan angka-angka yang tertera di layar ponsel tersebut. Lalu kemudian, dirinya serahkan kembali ponsel itu pada pemiliknya. Itu nomorku. Kamu bisa hubungi aku jika ada perubahan rencana, atau kamu berniat membatalkan apa yang sudah kita sepakati. Tidak akan. Aku pastikan kalau apa yang sudah kita sepakati tidak akan aku batalkan. Bahkan, juga tidak akan aku ubah sedikitpun. Fufet, terserah kamu saja. Aku akan ikut saja apa yang kamu katakan. Selagi itu masih bisa aku terima dengan akalku, juga selagi itu masih wajar. Maka aku akan mengikuti apa yang kamu rencanakan. Tipe gadis penurut sekali ternyata kamu ya. Selin tidak menjawab. Dirinya langsung beranjak mau meninggalkan Ricky yang sedang memberikan senyuman mengejek di samping mobilnya. Hei, mau kemana? Pulang. Hati-hati, kata Ricky sedikit ragu namun tetap saja kata-kata itu keluar tanpa bisa dirinya cegah. Selin kembali tidak menjawab. Dirinya malah semakin mempercepat langkah kakinya supaya segera menjauh dari Ricky. Sementara Ricky, dirinya terus melihat Selin hingga gadis itu hilang dari pandangannya. Ya Tuhan, aku harus segera pulang sekarang. Masalah besar harus aku selesaikan sekarang juga, kata Ricky bicara pada diri sendiri. Apa? Kamu sudah gila, Ricky? Tidak akan ada pernikahan antara kamu dengan gadis manapun kecuali gadis pilihan Mama. Tapi, Ricky sudah merusak kehidupan gadis itu. Bagaimana bisa Mama melarang dirinya untuk menikahi gadis yang sudah dirinya rusak? Apa Mama mau punya anak yang pengecut? Lari dari tanggung jawabnya. Papa ini bagaimana sih, Pak? Masa Papa malah dukung Ricky menikah dengan perempuan yang tidak jelas? Tidak bisa. Mama tidak terima keputusan ini, Pak. Jika Mama tidak terima, maka biar aku saja yang mengurus semuanya. Papa, apa yang ada dalam pikiran Papa sekarang? Papa mau menikahkan anak satu-satunya yang kita punya dengan gadis dari keluarga tidak jelas. Papa yang benar saja, Pak. Aku tidak mau anakku jadi laki-laki pengecut, Ma. Lari dari tanggung jawab setelah merusak anak gadis orang. Keluarga kita akan jadi bahan omongan jika Ricky melakukan hal tersebut. Tapi Ricky masih sekolah, Pak. Mana mungkin bisa menikah? Lagi pula, kita punya kekuasaan. Siapa yang berani bicara soal keburukan keluarga kita? Mama tidak akan mengerti. Jika Ricky bersedia menikahi gadis itu, maka aku yakin, dirinya tahu yang terbaik untuk hidup yang akan dirinya jalani ke depannya. Jika soal sekolah, kita bisa merahasiakan pernikahan ini dari publik. Tidak, aku tetap tidak setuju. Karena aku sudah punya pilihan calon istri untuk anak kita. Pilihan akulah yang terbaik untuk Ricky. Jangan egois, Ma. Yang menjalani hidup ke depannya nanti bukan kita, melainkan Ricky sendiri. Pilihan Mama yang terbaik. Itu menuntut Mama. Mama tidak pernah menanyakan pendapat Ricky soal pilihan Mama sebelumnya, bukan? Sekarang, lihat sendiri apa yang Ricky lakukan. Dirinya merusak anak gadis orang karena takut dengan Mama. Kenapa Papa malah menyalahkan aku? Karena Mama pantas disalahkan. Ricky sudah pernah Mama kecewakan sebelumnya karena suka dengan gadis desa. Sekarang apa lagi? Gadis desa itu memang tidak layak untuknya, Pak. Lagi pula, dirinya itu masih anak-anak. Mana tahu soal cinta. Mama terlalu lucu. Entah itu lucu atau naif, aku juga tidak tahu. Yang jelas, Mama hanya mau didengarkan, tapi tidak mau mendengarkan. Sekarang sudah cukup. Apapun pendapat Mama, aku tidak akan mendengarkannya lagi. Aku akan turuti apa yang Ricky mau sekarang. Jika dirinya mau menikahi gadis yang dirinya cintai, maka aku akan laksanakan keinginannya. Setelah berkata seperti itu, Fergas Dalimunte segera meninggalkan istrinya.
Tanpa menanggapi teriakan dari istrinya lagi, Tantri Dalimunte marah bukan kepalang. Dirinya sampai membanting bantal sofa yang ada di dekatnya karena sangat kesal. Tidak, aku tetap tidak akan membiarkan Ricky menikah dengan perempuan manapun selain perempuan yang aku pilih. Tidak akan aku biarkan mereka merusak semua rencana yang aku miliki. Setelah berkata seperti itu, Tantri segera mengambil ponsel yang ada di atas meja. Dirinya memanggil sopir pribadinya untuk segera membawa dirinya pergi ke suatu tempat. Sementara itu, Ricky baru saja membaringkan tubuhnya di atas kasur. Setelah mendengarkan perdebatan antara mama dan papanya barusan, dirinya merasa lelah. Lelah sekaligus lega sebenarnya. Bagi Amana tidak. Dirinya sekarang sudah mendapatkan dukungan dari sang papa yang selama ini hanya diam mengikuti apa yang mamanya katakan. Papanya sekarang sudah berada di pihaknya. Jadi, rasa lega itu bisa dirinya rasakan menyusup ke dalam hatinya. Baru saja Ricky mau menutup mata, pintu kamar itu diketuk oleh seseorang dari luar. Dengan malas, Ricky beranjak dari tempat tidur menuju pintu. Saat pintu terbuka, dirinya melihat papanya sedang berdiri tegak. "Papa, bisa papa masuk ke dalam? Silahkan." Bersambung. 5. Fergus masuk, lalu duduk di sofa samping jendela kamar Ricky. "Ada apa, Pak? Tumben datang ke kamarku. Biasanya, kalau ada perlu, aku yang papa minta datang ke ruang kerja papa." Ricky berkata seraya menduduki pantatnya ke atas ranjang. "Tidak ada. Papa hanya mau datang sendiri ke kamar kamu. Biar kita terasa sebagai anak dan orang tua. Bukan seperti atasan dengan bawahan." Ricky terdiam, memikirkan apa yang papanya katakan barusan. Kata-kata yang cukup langka untuk dirinya dengar sebelumnya. Entah apa penyebab sang papa berubah. Yang jelas, itu sungguh sesuatu yang luar biasa buat Ricky. "Ricky, sebelumnya papa minta maaf karena kurang memperhatikan kamu selama ini. Sejak kamu kecil, hingga remaja seperti saat sekarang ini. Papa sungguh sudah banyak membuang waktu dengan tidak memperhatikan kamu selama ini. Untuk itu, papa minta maaf dan berjanji akan menebusnya secara perlahan." Sungguh kata-kata yang sama sekali tidak pernah Ricky pikirkan sebelumnya. Papa yang selalu cuek, sekarang bisa bicara panjang lebar dengan dirinya sekarang ini. Hal itu buat Ricky kaget sampai tidak bisa berkata satu kata pun. Yang mampu dirinya lakukan hanya diam mematung seraya melihat papanya. "Ricky, papa tahu ini aneh. Tapi, papa sudah sadar kesalahan papa yang telah lalu. Kamu anak papa satu-satunya. Pewaris keluarga Dalimunte yang sangat terkenal dan sangat disegani oleh semua orang. Apa maksud papa bicara panjang lebar padaku barusan, Pak? Jika ada masalah, maka katakan saja pada poin pentingnya. Jangan berbelit-belit. Tidak ada masalah. Hanya ucapan rasa penyesalan yang berharap punya waktu agar bisa memperbaiki semuanya." "Sudahlah, aku semakin tidak memahami apa maksud perkataan papa. Jadi, tolong bicara pada pokok permasalahannya saja. Apa maksud papa datang ke kamarku sekarang?" Fergus menarik napas panjang, lalu melepasnya dengan berat. "Baiklah, jika kamu tidak mau bicara lama-lama dengan papa kamu sekarang, papa datang ke sini untuk membicarakan soal keputusan yang kamu katakan tadi. Apakah kamu benar-benar siap untuk menikah sekarang, Dick?" "Tentu saja aku siap. Keputusan yang sudah aku buat, tidak akan aku batalkan. Jika memang begitu, maka papa akan dukung keputusan kamu 100%. Kamu siap menikah, maka papa akan urus semuanya." "Terima kasih, Pak. Papa sudah mau mendukung keputusan aku." "Tidak perlu berterima kasih pada papa, Ricky. Sudah sewajarnya papa berada di pihakmu. Karena kamu anak papa." Tantri sampai di depan sebuah villa di pinggir kota. Villa megah, namun terlihat sunyi karena tidak ramai penghuninya. Villa ini memang sangat cocok untuk dikatakan sebagai tempat menenangkan pikiran. Jauh dari keramaian kota yang sangat menyibukkan. Saat melihat mobil Tantri yang datang, satpam penjaga langsung membuka gerbang villa dengan terburu-buru. "Selamat datang, Nyonya Dalimunte." Satpam itu menyapa seraya sedikit membungkukkan tubuhnya. "Apa Nyonya besar ada di dalam?" "Ada Nyonya." "Oh." Tantri langsung meminta sopir kembali menjalankan mobil sampai depan pintu masuk villa tersebut. Setelah mobil berhenti, dirinya langsung turun dengan gaya elegan khas nyonya-nyonya kaya pada umumnya. "Selamat datang, Nyonya Dalimunte. Silakan masuk."
kata salah satu dari dua laki-laki bertubuh tegap dan besar yang berpakaian serba hitam yang sedang berdiri di depan pintu masuk villa megah tersebut. Tantri berkata dengan sedikit malas. Kemudian, dirinya langsung berjalan masuk ke dalam villa. Sebenarnya, dirinya sangat malas datang ke tempat ini. Tapi, demi membatalkan rencana Ricky untuk menikah dengan gadis yang bukan pilihannya, dirinya terpaksa datang ke sini dengan membawa hati yang sudah dirinya bentengi dengan baja biar kuat. Selamat sore, Mama, Tantri berkata dengan sangat lembut pada seorang perempuan yang sedang duduk di atas sofa megah di ruang tamu villa tersebut. Sore, tumben datang ke sini, ada perlu apa? Apa ada masalah dengan rumah tangga kamu dan anakku? Atau, apa jangan-jangan, anakku sekarang sudah punya istri baru? Seperti biasa, kata-kata yang keluar dari mulut perempuan yang sudah berumur ini selalu buat hati Tantri sakit. Makanya, dirinya sangat tidak suka datang ke tempat perempuan ini jika tidak ada keperluan mendesak seperti sekarang. Tantri berusaha menarik senyum di bibirnya. Walau dalam hati, dirinya sangat mau marah karena kata-kata pedas itu. Mama bisa saja bercandanya. Mas Vergas bukan tipe orang yang suka selingkuh kok, Ma. Lagi pula, dirinya itu cinta mati padaku. Mana mau dirinya selingkuh, Ma? Cih, kamu terlalu percaya diri, Tantri. Lihat saja suatu hari nanti, kamu pasti akan merasakan sakit karena sikapmu yang terlalu percaya diri itu. Ya Tuhan, itu mulut atau cabai rawit sih? Bikin kesal terus, kamu tua bangka. Sabar Tantri, sabar, kamu datang karena rencana besarmu. Sekarang, kamu harus sabar, kata Tantri dalam hati. Ma, jangan ngomong gitu dong. Mama harusnya bangga punya anak kayak Mas Vergas yang begitu setia pada istrinya. Bukan malah Mama doain biar dirinya jadi jahat seperti ucapan Mama barusan itu, Ma. Oh ya, Ma, aku datang bukan karena Mas Vergas, tapi karena Ricky, cucu Mama. Tantri berkata cepat agar Mama mertuanya tidak kembali berkata kata-kata pedas yang nantinya akan benar-benar merusak kesabaran yang sedari tadi dirinya pupuk dengan baik. Ricky, ada apa dengan cucuku? Cepat katakan. Ma, Ricky mau menikah sekarang. Apa? Ricky mau nikah? Yang benar saja kamu, Tantri. Raut kaget tergambar dengan jelas di wajah Oma Ranti sekarang ini. Iya, Ma, Ricky mau menikah dengan gadis yang tidak jelas asal-usul keluarganya. Apa Mama tidak dikabari oleh Mas Vergas soal rencana Ricky yang akan menikahi gadis tidak jelas itu? Kurang ajar, Vergas. Kenapa dirinya tidak membahas soal besar ini dulu dengan aku? Kenapa kalian memutuskan hal besar seperti ini tanpa meminta pendapatku terlebih dahulu? Kalian anggap apa aku ini? Ma, itu bukan aku. Aku tidak ikut dalam keputusan yang Mas Vergas dan Ricky putuskan. Aku malahan menentang keputusan mereka. Dan karena aku masih menghormati Mama sebagai tetua keluarga, sekaligus orang tertinggi dalam keluarga Dalimunte, makanya aku datang ke sini sekarang. Marni ke sini. Oma Rindi berteriak dengan suara nyaring memanggil asisten rumah tangganya. Seorang perempuan parubaya datang dengan tergopoh-gopoh karena mendengarkan panggilan dari sang majikan. Iya Nyonya Besar, saya datang. Ada apa Nyonya Besar? Marni, cepat ambilkan aku ponsel. Aku mau segera menghubungi Vergas sekarang juga. Baik laksanakan, Nyonya Besar. Perempuan parubaya itu mau segera beranjak meninggalkan ruang tamu. Sementara Tantri yang melihat wajah tegang dari Mama mertuanya, menarik senyum bahagia. Aku jamin, rencanaku kali ini pasti tidak akan berantakan. Mama pasti akan menentang pernikahan Ricky dengan gadis tidak jelas itu, kata Tantri dalam hati. Bersambung. 6. Belum sempat Marni melangkah pergi dari ruang tamu tersebut, suara Vergas sudah menghentikan langkah kakinya. Vergas yang ternyata sudah ada di depan pintu dan mendengarkan apa yang mamanya ucapkan, langsung angkat bicara. Tidak perlu menghubungi aku lagi, Mama. Karena sekarang, aku sudah ada di sini untuk bicara sama Mama. Vergas, akhirnya kamu datang juga. Katakan pada Mama, apakah yang Tantri katakan itu benar atau tidak? Yang Tantri katakan itu benar, Ma. Ricky memang berniat akan menikah dengan seorang gadis yang dirinya pilih. Dirinya telah merusak gadis itu dan dirinya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini bukan soal kita punya kuasa atau tidak, Mama. Tapi ini soal tanggung jawab.
Fergus langsung menjelaskan perkataannya karena takut dengan penolakan dari sang mama. Kenapa kamu harus menjelaskan panjang lebar padaku, Fergus? Bukankah aku hanya bertanya iya atau tidak? Kenapa kamu tidak menjawabnya dengan jawaban singkat saja? Maksud mama, kepo Tantri dan Fergus secara bersamaan. Ya, aku hanya bertanya iya atau tidak. Kamu tidak perlu menjelaskan panjang lebar soal keputusan yang Ricky ambil. Karena aku yakin, apapun keputusan yang cucuku buat, itu adalah keputusan yang terbaik. Aku akan dukung dia, kata Omarindi seraya memberikan senyuman. Mendengar penuturan itu, Tantri yang awalnya bahagia, karena berpikir mama mertuanya berada di pihak dia, sekarang ternganga tanpa bisa berkata satu patah kata pun. Bahkan, detak jantungnya seakan berhenti akibat persetujuan itu. Apa yang mama katakan barusan? Apa aku tidak salah dengar, Ma? Kepo Tantri setelah bisa menguasai nuraninya yang kaget bukan kepalang. Apa yang aku katakan? Apakah perkataan yang aku ucapkan barusan tidak jelas untukmu? Atau jangan-jangan, kupingmu sedang ada masalah, Tantri? Mama tidak mungkin setuju dengan pernikahan Ricky dengan gadis yang berasal dari keluarga tidak jelas itu, kan? Mama sedang bercanda bukan? Kamu berharap aku bercanda, Tantri? Kamu berharap aku menentang keputusan cucu dan anakku lagi sekarang? Tidak, itu tidak akan terjadi lagi. Aku tidak akan mengecewakan hati cucuku lagi sekarang. Tapi, Ma, keluarga Dalimunte itu punya nama besar. Apakah kalian sudah melupakan soal itu? Tidak masalah dengan nama besar yang keluarga Dalimunte miliki. Yang penting, kebahagiaan cucuku adalah hak nomor satu. Ya Tuhan, keluarga ini sudah gila sekarang, kata Tantri seraya bangun dari duduknya. Lalu kemudian, dirinya meninggalkan ruang tamu tanpa pamit sama sekali pada mama mertuanya terlebih dahulu. Kamu yang gila, bukan kami, kata Omarindi kesal. Sudah, Ma, biarkan saja dia. Jangan hiraukan apa yang dirinya katakan, kata Fergus masih dengan perasaan senang sekaligus lega. Benar apa yang kamu katakan. Tidak perlu memikirkan dia. Sekarang, ayo kita bahas soal keputusan cucuku. Sementara itu, di rumah Selin. Selin yang baru sampai, segera memutuskan untuk langsung beranjak naik ke lantai atas agar bisa segera ke kamar. Kamar Selin dan Weni bersebelahan. Ketika Selin melewati kamar Weni, Selin bisa mendengarkan obrolan Weni yang sedang berbicara dengan seseorang lewat telepon. Selin berhenti sejenak untuk mendengarkan pembicaraan itu. Karena dalam pembicaraan itu dirinya mendengar namanya disebut-sebut oleh Weni. Dasar begok, ngelakuin itu saja kamu tidak bisa, Cecil. Aku minta kamu masukin obat tidur ke dalam minuman Yogi, bukan Ricky. Weni sedang marah-marah dengan seseorang yang bernama Cecil. Cecil itu adalah teman akrab Weni di sekolah. Sudah aku duga, kalau semua masalah ini Weni yang ciptakan. Ya Tuhan, apa salah aku padanya? Kenapa dirinya begitu memusuhi aku? Seharusnya aku yang marah karena dirinya datang ke dalam keluargaku. Kemudian, mengambil papa, satu-satunya keluarga yang aku punya. Tapi mengapa ini malah kebalikannya? Selin bicara dalam hati seraya memegang dadanya yang terasa sakit. Dia masih mendengarkan obrolan Weni dari depan pintu kamar seraya menahan rasa berkecamuk dalam hati. Secara perlahan, rasa sakit, kesal, geram itu kini memuncak menjadi amarah yang dirinya bendung. Ya, aku mau Selin pergi dari rumah ini untuk selamanya. Tapi sayangnya, jika bukan karena keteledoran kamu dalam menjalankan rencana, pasti semuanya akan berjalan lancar. Tidak akan gagal seperti ini. Selin pasti sudah bersama dengan Yogi, bukan Ricky. Brak, pintu kamar Weni dibuka dengan keras oleh Selin. Karena sekarang ini, amarah yang sudah dirinya kumpul, benar-benar tidak bisa dirinya tahan lagi. Sudah benar-benar siap untuk meledak. Bak gunung Merapi yang tidak mampu lagi menahan lava yang dirinya kandung. Seketika, Weni terkaget dengan suara keras dari gebrakan pintu itu. Aktivitas ngobrol yang lebih mirip ngomel itu pun terhenti seketika. Selin, apa-apaan sih kamu? Jadi semua ini rencana kamu, Weni? Kepo Selin dengan wajah marah. Weni bukannya takut, tapi malah menarik senyum menyeringai dari sudut bibirnya. Sambil berjalan mendekat, dirinya terus memberikan senyum ejekan untuk Selin. Iya, kenapa? Mau marah? Mau lapor pada papa kamu?
sayangnya tidak akan dipercaya oleh papa kamu. Bahkan, mungkin juga tidak akan didengarkan sama papa kamu yang sedikit bebok itu. Dasar anak kamu. Ketepak. Sebuah tamparan mendarat di pipi Selin. Pipi putih itu terasa sangat panas sekarang. Selin memegang pipi itu dengan satu tangannya. Kemudian, dirinya berusaha menoleh ke arah samping, dari mana tamparan itu berasal. Di sampingnya sekarang sedang berdiri Wita, sang mama tiri dengan tatapan kesal. Siapa yang kamu bilang anak Hah? Jaga mulut jelekmu itu. Jangan sampai aku robek mulutmu, supaya kamu tidak bisa bicara lagi. Mengerti? Selin menatap tajam wajah mama tirinya. Rasa sakit bercampur marah, kini memenuhi hati Selin sekarang. Ternyata, aku tidak salah. Kalian berdua memang benar-benar sesat yang tahu diri. Selin berkata dengan lantang tanpa ada rasa takut sedikitpun. Ucapan itu buat Wita yang awalnya tenang, menjadi mendadak emosi tingkat tinggi. Dirinya marah dengan kata-kata yang Selin ucapkan. Tangannya gemetaran, netranya melotot. Bak singa yang siap menerkam mangsa. Dasar anak kurang ajar yang tidak tahu sopan santun. Aku akan ajari kamu sekarang juga, kata Wita dengan tangan yang sudah siap mau memukul Selin. Akan tetapi, suara klakson mobil menghentikan niat Wita untuk membantai Selin. Karena berbarengan dengan suara klakson tersebut, Weni sedang berjalan menuju jendela untuk mengambil sesuatu agar bisa membantu mamanya memberikan pelajaran pada Selin. Ma, jangan, papa pulang. Kita tidak bisa menghukum anak tidak tahu diri ini dengan tangan kita sekarang. Teriak Weni dengan cepat saat melihat mobil Jordan yang memberi klakson barusan. Bersambung. 7. Selin memberikan senyuman mengejek saat melihat wajah panik Wita. Kenapa tidak jadi? Takut. Hal itu semakin buat Wita merasa kesal. Kesal akan sikap Selin yang selalu menantang jika dirinya tidak bisa melakukan apa yang dirinya inginkan. Walau tertindas, Selin masih tetap melawan. Hal itu yang buat Wita semakin merasa kesal juga sakit hati semakin besar pada Selin. Jika aku tidak bisa memukul kamu sekarang, maka aku akan buat papa kamu yang akan membalaskan rasa sakit hati ini padamu, kata Wita seraya menatap tajam Selin. Weni, ambilkan mama sapu itu. Untuk apa, Ma? Ambilkan saja, Weni. Jangan banyak tanya. Cepat. Weni mendengarkan apa yang mamanya katakan. Dirinya ambil sapu yang ada di samping jendela kamar itu, kemudian, dirinya serahkan pada Wita secepat yang dirinya bisa. Cepat, Weni, cepat. Mama mau ngapain? Jangan bilang mama mau mukul Selin dengan sapu ini ya, Ma. Mama tidak lupakan kalau papa mungkin sudah masuk rumah sekarang. Mama tidak akan lupa. Lihat dan diam saja kamu. Kamu akan lihat bagaimana papa kamu memberikan pelajaran padamu, Selin. Wita memberikan senyuman menyeringai seraya memegang sapu. Selin menatap Wita dengan raut bingung. Akan tetapi, meskipun dirinya tidak memahami apa maksud Wita sekarang, tapi setidaknya, Selin tahu kalau sekarang ini, Wita sedang berusaha menjebaknya. Selin menatap Wita dengan raut bingung. Akan tetapi, meskipun dirinya tidak memahami apa maksud Wita sekarang, tapi setidaknya, Selin tahu kalau sekarang ini, Wita sedang berusaha menjebaknya. Selin berusaha meninggalkan Wita dan Weni. Akan tetapi, tangan Wita lincah menahan tangan Selin agar tidak kabur dan tetap berada di tempat itu. Apa-apaan sih? Lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskan kamu. Karena kamu harus tetap berada di sini agar papa kamu melihat apa yang kamu perbuat padaku. Weni, tahan dia. Tanpa bicara, Weni melakukan apa yang mamanya katakan. Sementara Wita, dirinya memukul kakinya sendiri dengan batang sapu dengan sangat kuat sehingga menimbulkan bekas merah akibat pukulan itu. Ag! Teriakan kesakitan itu sontak buat Jordan yang baru saja mau masuk ke dalam rumah dengan langkah santai, jadi terkejut. Jordan langsung mengubah langkah santai dengan langkah besar menuju asal suara yang sedang berteriak. Mama! Weni berteriak keras seraya menghampiri mama yang kini terjatuh di atas lantai. Wita! Apa yang terjadi? Kepo Jordan dengan suara panik. Pak! Selin memukul mama dengan sapu itu, kata Weni seraya mengarahkan telunjuknya pada sapu yang tergeletak di atas lantai tidak jauh dari tempat Selin berdiri. Apa? Aku?
Kenapa kalian mengatakan aku yang memukul dia? Kepo Selin sangat kesal dan begitu emosi namun berusaha dirinya tahan. Selin, suara keras papanya menggelegar memenuhi ruangan. Tatapan tajam yang dipenuhi amarah, begitu terasa menakutkan. Kenapa kamu begitu lancang? Hah? Kamu ini anak manusia atau anak bina Asteristang, Selin? Kamu benar-benar bikin aku sebagai papa kamu kecewa. Mama kamu tidak sekasar kamu, Selin. Pupil mata Selin rasanya menghangat. Cairan bening itu tidak mampu dirinya bendung lagi. Orang tua kandungnya sendiri bicara kasar dan bahkan tega membandingkan dirinya dengan binatang. Kamu tidak layak jadi anakku, Selin. Kamu benar-benar buat aku kecewa karena tingkahmu yang liar itu. Jika saja aku bisa memilih, aku juga tidak akan sudi punya papa seperti kamu, Pak Jordan. Kamu orang tua yang sangat tidak bijaksana. Selin menentang sekarang. Karena nuraninya sungguh sangat tidak kuat lagi untuk bersabar. Dirinya menjawab, melawan apa yang papanya katakan seraya menangis. Kurang ajar kamu. Berani melawan kamu sekarang ya Selin. Bersamaan dengan kata-kata yang diucapkannya, Jordan berniat untuk memukul Selin. Akan tetapi, niatnya itu tertahan karena panggilan dari Big Ima. Puan, jangan pukul Non Selin. Suara Big Mariati sangat lantang. Sampai-sampai, dirinya yang dibawa berucap, Jordan yang berada di lantai 2 tertahan niatnya. Mariati, jangan berani ikut campur kamu. Wajar jika seorang papa memberikan pelajaran pada anaknya yang sudah tidak bisa diajari dengan kata-kata, kata Wita seraya berusaha bangun dari duduknya. Benar, Mariati, kamu tidak perlu ikut campur dalam urusan keluarga kami. Jika kamu masih mau tetap bekerja di rumah ini, maka kamu diam dan jangan berani-berani membela Selin. Jordan menatap Big Mariati dengan tatapan tajam. Buat Big Mariati bergidik ngeri. Dirinya sayang dengan Selin, cuma dirinya juga perlu ingat dengan status yang dirinya miliki. Dirinya cuma seorang asisten rumah tangga yang tidak punya hak besar dalam membela seorang majikan. Big Mariati, jangan bela aku lagi, karena aku cuma majikan ketika mama aku masih hidup. Setelah mama aku meninggal dan tiada lagi di sini, maka status kita dalam rumah ini sama. Sama-sama bukan siapa-siapa di sini. Nona, cih, pintar sekali kamu bicara, Selin. Kamu yang buat dirimu bukan siapa-siapa di rumah ini. Sedangkan orang lain tidak. Kamu berpikir kalau kamu bukan siapa-siapa, itu karena kamu tidak bisa menerima kenyataan, kalau mama kamu sudah tidak ada lagi. Dan kamu juga tidak bisa menerima Wita sebagai mama kamu sekarang. Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah menganggap perempuan asteris itu sebagai mama aku. Ketepak, sebuah tamparan mendarat di pipi Selin sekarang. Selin merasakan rasa panas yang teramat sangat di bagian pipi itu. Buat dirinya tidak bisa menahan tangannya untuk menyentuh bekas tamparan tersebut. Kamu semakin kurang ajar saja sekarang, Selin. Benar-benar anak yang tidak bisa didik kamu ternyata. Seakan tidak ada air mata lagi yang bisa Selin tumpahkan untuk mewakili rasa sakit dalam hatinya. Dirinya kini menatap papanya dengan tatapan tajam seolah mau dirinya terkam orang tua itu. Tampar saja aku sekarang. Jika Anda masih belum puas menamparkan aku, maka tampar lagi saja. Karena setelah hari ini, aku pastikan kamu tidak akan pernah bisa menamparkan aku lagi, Bos Jordan. Aku pastikan, setelah aku keluar dari keluarga ini, aku dan kalian sudah bukan siapa-siapa lagi. Kita tidak ada hubungan setelah aku keluar dari rumah ini. Hubungan keluarga yang pernah terjalin, aku putuskan. Setelah berkata seperti itu, Selin beranjak meninggalkan papanya yang terdiam entah memikirkan soal apa. Mungkin rasa menyesak, atau bahkan rasa takut karena tidak bisa memanfaatkan Selin setelah dirinya memutuskan hubungan dengan keluarga mereka. Bersambung. 8. Sakit. Rasanya sungguh sangat sakit. Selin menumpahkan semua rasa sakit yang dirinya tahan sejak tadi di balik pintu kamarnya. Rasa kecewa, juga rasa marah karena sikap sang papa buat dirinya begitu membenci keadaan rumah ini. Mama, maafkan aku yang tidak bisa menepati janjiku pada mama. Aku tidak bisa menjaga papa untuk mama. Karena papa tidak sebaik ketika bersama mama dahulu. Selin berkata seraya menangis tertunduk dengan memeluk kedua lututnya. Beberapa saat lamanya, suara ketukan di pintu menyadarkan Selin yang sedang menangis. Awalnya, Selin mau mengabaikan suara itu. Akan tetapi, ketukan itu semakin kuat saja.
buat Selin tidak bisa mengabaikan suara itu. "Siapa?" kepo Selin dengan suara serak. "Non, ini Bibi. Big Mariati, Nona Selin. Buka pintunya, Non. Bibi mau bicara." Dengan perasaan malas, Selin bangun. Tidak lupa dirinya seka air mata yang mengalir di pipinya barusan. Kemudian, dirinya buka pintu kamar yang sebelumnya tertutup rapat. "Ada apa, Big?" "Nona Selin. Maafkan Bibi yang tidak bisa membela Nona. Tapi, Bibi mohon Nona jangan bertindak nekat, ya Non." "Aku tidak akan bertindak nekat kok, Big. Bibi tenang saja. Aku tidak akan melakukan apapun yang bisa merugikan aku. Karena aku tidak akan membiarkan orang yang menyakiti aku semakin berbahagia." "Tapi, barusan itu Bibi dengar Nona bilang, Nona akan meninggalkan rumah ini. Nona juga akan memutuskan hubungan keluarga dengan mereka. Jangan pergi Nona Selin. Nona tidak akan mampu bertahan di luar sana. Karena Nona anak gadis yang masih bersekolah. Tidak akan ada batas aman untuk Nona. Karena Nona tidak punya siapa-siapa di luar sana, Non." Big Mariati terlihat begitu tulus mencemaskan keadaan Selin. Terlihat dari wajahnya yang begitu sedih saat mendengar ucapan Selin yang mau meninggalkan rumah ini dan memutuskan hubungan keluarga dengan papanya barusan. Selin menarik senyum getir di sudut bibirnya. "Big Mariati, tenang saja. Aku akan baik-baik saja menjalani hidup ini. Karena hidup hanya satu kali, jadi aku pasti akan memanfaatkan hidup ini dengan sebaik mungkin. Tapi Non, Bibi mohon, biarkan Bibi ikut dengan Non Selin ya. Bibi yakin, Bibi pasti bisa membantu Non Selin nantinya. Bibi janji, Bibi tidak akan menyusahkan Non Selin. Bibi butuh gaji untuk memenuhi kebutuhan keluarga Bibi di kampung. Jika ikut dengan aku, mana mungkin aku bisa mengaji Bibi. Karena aku saja tidak tahu, bagaimana kehidupanku nantinya di luar sana." Bi Mariati terdiam. Ia terlihat murung seraya menundukkan kepala. Guratan wajah sedih terlihat dengan sangat jelas di wajah Bi Mariati sekarang. Bi Mariati adalah asisten rumah tangga yang bekerja saat Selin masih dalam kandungan mamanya. Hingga sekarang ini, dirinya masih betah bekerja di keluarga itu karena merasa berhutang budi. Kebaikan yang Mama Selin berikan semasa dirinya masih hidup, buat Bi Mariati merasa punya tanggung jawab untuk menjaga Selin sekarang. "Non, jika Nona tidak ada di sini, Bibi juga tidak akan bekerja di rumah ini lagi. Bibi bertahan di sini itu semata-mata hanya karena Non Selin. Jika tidak, Bibi lebih baik pulang ke kampung daripada bekerja di rumah ini, Non." Tiba-tiba, Weni datang. Dirinya langsung menimpali perkataan yang Bi Mariati ucapkan. "Dia tidak akan bawa kamu karena dirinya mau nikah dengan orang kaya, Bi Mariati. Dirinya tidak akan mau berbagi hidup enak dengan kamu, tahu gak? Nona Weni, mau apa kamu datang ke sini? Apa masih belum puas bersandiwara?" kepo Selin dengan sangat kesal. "Ih, nada bicara kamu selalu ketus padaku, Selin. Aku datang ke sini hanya karena perintah dari Papa. Jika tidak, mana mungkin aku sudi datang menemui kamu," kata Weni dengan nada tidak kalah kesal dengan tangan yang dirinya lipatkan ke dada. "Mau apa Papa minta kamu datang ke sini? Papa minta kamu ke ruang tamu. Calon mertua kamu datang soalnya." Entah calon mertua, entah kamu yang akan jadi pembantu di rumah mereka. Itu juga masih belum pasti sih sebenarnya. "Ups, aku keceplosan," kata Weni seraya menutup mulutnya dengan satu tangan. Seolah-olah, dirinya lupa dengan apa yang baru dirinya katakan. Tapi, bohong. Aku berkata yang sebenarnya. Biar kamu ingat siapa kamu, dan siapa Ricky. Seharusnya kamu tidak lupa soal itu, Selin. Karena di sekolah saja, sudah tahu bagaimana kedudukan Ricky. Aku ke bawah dulu. Tidak apa-apa kan, kalau aku pergi sekarang? Kepo Selin mengabaikan Weni. Gak apa-apa, Non. Nona bisa pergi sekarang. Baik, Selin langsung beranjak pergi meninggalkan Weni. Melihat hal itu, Weni semakin merasa kesal. Selin sialan. Berani-beraninya kamu mengabaikan aku. Awas saja kamu nanti, kata Weni seraya menggenggam erat tangannya. Ketika Selin hampir sampai ke ruang tamu, dirinya dengan jelas mendengarkan pembicaraan papanya dengan seseorang. Apakah kalian benar-benar mau memilih Selin sebagai pasangan untuk bos muda kalian? Maksud Pak Jordan apa ya? Kepo salah satu dari dua laki-laki yang ada di depan Jordan.
Gini, aku punya dua anak gadis di rumah ini sekarang. Yang satu anak tiriku, sedangkan yang satunya lagi, anak kandung. Cuman, bagaimana ya aku mau membicarakannya? Maaf, Pak Jordan. Kami tidak bisa memutuskan hal yang Pak Jordan maksudkan itu. Karena kami hanya menjalankan tugas dari bos besar dan bos muda. Kalau orang yang kami jemput sekarang ini itu namanya Nona Selin. Iya, aku mengerti. Cuman, kalian harus sabar jika putriku yang bernama Selin ini sedikit kasar dan selalu berulah. Sangat jauh berbeda dengan putri tiriku yang sangat lemah lembut dan penyayang. Kedua utusan itu saling pandang. Karena mereka tidak habis pikir dengan apa yang Jordan ucapkan barusan. Dirinya menjelekkan anak kandung, tapi membanggakan anak tiri. Benar-benar buat mereka salut akan sifat Jordan yang tidak masuk akal sama sekali ini. Sementara, Selin, dirinya yang mendengarkan ucapan itu semakin merasa hancur. Nuraninya terasa sangat sakit. Akan tetapi, sepertinya air mata tidak mau tumpah lagi sekarang. Karena air mata sudah terkuras habis. Bersambung. 9. Beberapa saat dirinya terdiam di tempatnya. Berusaha menata hati agar tidak terlihat begitu hancur karena kata-kata yang orang tua kandungnya ucapkan barusan. Kemudian, Selin berjalan cepat menuju ruang tamu. Dengan senyum seadanya, dirinya menyapa kedua utusan keluarga Dalimunte yang sedang duduk berhadapan dengan papanya sekarang. Maaf, aku Selin. Aku langsung menghampiri ke sini karena dipanggil kakak tiriku barusan. Apakah kita bisa pergi sekarang, Paman? Kepo Selin langsung. Nona ini, Nona Selin. Kepo salah satu dari mereka berusaha memastikan. Mereka melakukan hal itu karena takut tertipu lagi. Ya, aku Selin. Laki-laki yang bertubuh besar itu lalu mengangkat ponselnya menghadap Selin. Awalnya, Selin bingung dengan tingkah laki-laki itu. Tapi, selanjutnya, dirinya malah terlihat santai, sedangkan papa terlihat begitu pucat. Bagaimana tidak? Ternyata, kedua utusan itu sedang melakukan video call dengan majikan mereka tanpa sepengetahuan Jordan. Mereka sudah melakukan video call sejak awal kedatangan mereka. Hal itu buat Jordan kaget sekaligus tidak punya muka lagi sekarang. Dia malu, karena tadinya, dirinya berniat menukar Selin dengan Weni. Karena dirinya pikir, Selin sungguh tidak layak masuk ke dalam keluarga Dalimunte yang terkenal dalam segi apapun. Hal itu juga karena saran dari Wita istrinya. Wita bilang, Selin akan buat ulah dan akan merusak nama baiknya jika masuk ke dalam keluarga Dalimunte yang terkenal. Maka dari itu, dirinya berniat membohongi kedua utusan dengan menukar Selin dengan Weni. Karena Jordan pikir, utusan itu pasti tidak tahu yang mana Selin dan yang mana Weni. Karena mereka belum mengenal Weni dan Selin. Sayangnya, dirinya tidak berpikir soal video call atau semacamnya sebelum bertindak. Hasilnya, sekarang, Jordan benar-benar kehilangan muka di depan keluarga Dalimunte sekarang ini. Bos muda, bagaimana? Apa dirinya benar-benar, Nona Selin yang bos muda maksudkan? Ya, dirinya Selin yang aku katakan. Cepat jalankan perintah sekarang juga. Baik, bos muda. Segera laksanakan tugas. Nona Selin, ayo pergi sekarang, kata salah satu dari mereka seraya beranjak. Baiklah, ayo. Sementara Selin mengikuti salah satu laki-laki yang beranjak meninggalkan ruang tamu rumah mereka, satu utusan yang lain masih duduk diam menatap Jordan dengan tatapan tajam. Selin penasaran, tapi tidak mau ikut campur. Sampai di depan mobil, sopir sudah menunggu di depan pintu. Sopir itu dengan lihai membuka pintu mobil untuk Selin, kemudian, dirinya langsung mempersilahkan Selin masuk ke dalam mobil tersebut. Sementara laki-laki yang Selin ikuti barusan, juga ikut masuk di kursi depan mobil. Beberapa saat lama Selin diam di dalam mobil menunggu kedatangan utusan yang tinggal di rumahnya. Akan tetapi, belum kunjung terlihat. Hal itu buat rasa penasaran dalam nuraninya memuncak sehingga dirinya tidak tahan lagi. Selin pun akhirnya memilih bicara pada laki-laki yang dirinya ikuti tadi. Maaf, Om. Saya lancang bicara sama Om. Kenapa kita masih belum berangkat juga? Sebentar lagi kita akan berangkat. Tunggu Pak Fajar selesai menjalankan tugasnya. Pak Fajar? Ya, Pak Fajar. Orang yang ada di dalam rumahmu sekarang ini. Tunggu dirinya keluar baru kita pergi. Kalau saya boleh tahu, urusan apa lagi yang dirinya harus selesaikan dengan Papa di dalam sana?
Maaf, Nona. Kalau soal itu saya tidak tahu. Karena saya cuma asisten bos muda, bukan asisten bos besar. Saya mana boleh ikut campur soal urusan kepala pelayan rumah bos besar, Nona. Oh, begitu. Maaf jika saya banyak tanya. Saya hanya mau tahu saja, kata Selin agak kesal, namun juga merasa tidak enak hati karena terlalu banyak bicara. Tidak masalah, Nona Selin. Nona orang baru, wajar jika banyak bicara. Karena Nona mau tahu semuanya. Benar bukan? Tidak semuanya. Hanya mau tahu beberapa saja, kata Selin membenarkan kata sang asisten pribadi Ricky. Asisten itu menarik sedikit senyum di bibirnya. Sekarang, dirinya merasa sedikit tertarik pada Selin. Nona, namaku Wiro. Salam kenal dari aku, ucapnya seraya melihat Selin dari kaca. Salam kenal, Wiro. Selin berkata seadanya saja. Sikap cuek itu semakin menambah rasa ketertarikan dalam hati Wiro pada Selin. Dirinya tertarik, bukan berarti dirinya suka. Tapi karena Selin sangat berbeda dari gadis-gadis yang pernah dirinya temui bersama Ricky. Kebanyakan gadis-gadis itu terlalu banyak modus. Suka terlihat baik, padahal semua itu cuma palsu belaka. Manis di depan, namun buruk di belakang. Terlihat manis karena berusaha untuk mengambil hati Ricky melalui orang-orang yang paling dekat dengan Ricky. Akan tetapi, Selin berbeda. Dirinya sama sekali tidak terlihat sedang berusaha mencari dukungan pada siapapun. Dirinya terlihat elegan dengan gayanya sendiri. Bukan dengan drama sandiwara dan kepura-puraan. Tak lama kemudian, Pak Fajar keluar dari pintu utama rumah Selin. Dirinya diantar oleh Jordan sampai depan pintu dengan sikap yang sangat ramah dan manis. Lalu kemudian, mereka langsung meninggalkan rumah itu setelah Pak Fajar masuk ke dalam mobil. Nona Selin, kamu sekarang sudah menjadi bagian dari keluarga Dalimunte. Untuk itu, mulai dari sekarang, kamu tidak lagi tinggal di rumah orang tuamu. Melainkan, tinggal di rumah keluarga Dalimunte. Apa? Tinggal di rumah keluarga Dalimunte? Bagaimana bisa seperti itu? Kepo Selin dengan nada kaget sekaligus kesal. Kenapa Nona terlihat begitu kaget dengan keputusan ini? Apa ada yang salah? Kepo Wiro penasaran. Bukan ada yang salah. Tapi ini sangat tidak sama dengan... Selin tidak bisa melanjutkan kata-kata yang mau dirinya ucapkan. Karena saat itu dirinya ingat akan perjanjian mereka berdua. Perjanjian itu tidak ada yang boleh tahu, atau semuanya akan berantakan begitu saja. Dengan apa, Nona? Katakan saja. Tidak ada. Apa aku bisa bicara dengan Ricky sekarang? Nona bisa bicara nanti, setelah kita sampai ke bungalow utama. Karena bos muda sedang berada di bungalow sekarang ini. Lalu sekarang, kalian mau bawa aku kemana? Ke villa Nyonya Besar, tetua keluarga Dalimunte. Nona akan tinggal di villa selama 1 hari 1 malam bersama Nyonya Besar. Hah? Tinggal 1 hari 1 malam bersama tetua keluarga Dalimunte. Bersambung. 10. Selin terlihat begitu kaget dan kesal sekarang ini. Dirinya tidak menyangka akan mendapatkan kabar yang tidak menyenangkan seperti ini. Karena sebelumnya, dirinya tidak diberitahu oleh Ricky bahwa ada tradisi seperti ini. Lagi pula, pernikahan mereka bukan pernikahan sungguhan. Melainkan, hanya sebatas drama sandiwara untuk sama-sama mengambil keuntungan dari sebuah pernikahan saja. Nona, kita sudah sampai, kata sopir itu membuyarkan lamunan Selin. Hah, sudah sampai. Iya, Nona, kita sudah sampai sekarang. Selin segera mengikuti apa yang sopir itu katakan, turun dari mobil secepat yang dirinya bisa. Karena sekarang ini, kedua utusan yang membawanya sudah turun duluan. Selin mengedarkan pandangannya ke villa indah nan asri yang ada di hadapannya sekarang ini. Begitu sejuk dan menenangkan hati. Buat pikirannya yang sedang kusut, terasa tenang seperti tanpa beban. Silahkan, Nona, ikuti Pak Fajar masuk ke dalam. Karena sekarang ini, Nona sedang ditunggu oleh Nyonya Besar untuk ngobrol. Baiklah. Sedikit gelagapan tentunya. Karena sekarang ini, hati Selin sedang berdebar-debar, memikirkan reaksi Nyonya Besar, alias Om Ricky yang sedang menantinya di dalam sana. Kurang ajar sekali kamu, Ricky. Tidak ngomong padaku dulu jika ada halangan seperti ini. Jika tahu dari awal, mana mau aku setuju dengan tawaran kamu. Selin bicara dalam hati seraya terus mengikuti Pak Fajar masuk lebih dalam ke dalam villa.
Mereka sampai di ruang tamu villa megah tersebut. Selin semakin berdebar-debar saat melihat seorang perempuan yang sedang duduk di atas sofa dengan tatapan tajam melihat ke arahnya. Selamat sore menjelang malam, Nyonya Besar. Saya datang mengantarkan calon istri bos muda Dalimunte ke kediaman, Nyonya Besar. Pak Fajar bicara seraya membungkuk memberi hormat pada perempuan tua yang begitu kuat aura orang terkenalnya. Kamu boleh pergi, Fajar. Aku mau bicara berdua saja dengan dia. Baik, Nyonya Besar. Saya pergi sekarang. Permisi. Omar Rindi berkata seraya menganggukkan kepalanya. Sepeninggalan Pak Fajar, Selin ditatap Omar Rindi selama beberapa saat. Lalu kemudian, dirinya memberikan senyuman melihat Selin yang terus tertunduk dengan wajah yang terlihat sedang menahan rasa takut. Kamu, siapa namamu? Selin, Nyonya Besar. Nyonya Besar. Kepo Omar Rindi seraya menaikkan satu alisnya. Iya, maaf jika ada yang salah dengan ucapan saya barusan. Jangan terlalu formal, Selin. Panggil aku Omar Rindi, sama seperti Ricky memanggil aku. Oh iya, hampir lupa mempersilahkan kamu untuk duduk. Ayo sini, Selin. Duduk di sampingku. Tapi, Nyonya, maksudku, Oma, kenapa kamu takut padaku? Apa aku terlihat sangat menyeramkan buat kamu? Apa aku seperti nenek sihir yang tua dan menakutkan? Tenang saja, Selin. Aku tidak akan memakanmu. Memarahi kamu saja tidak mungkin. Tapi, jika kamu bikin ulah dan buat salah, maka aku wajib memarahi kamu. Ayo sini, duduk. Omar Rindi bicara seraya mengerahkan tangannya untuk melambai Selin. Baik, Oma. Rasa takut itu seketika memudar. Sedikit rasa berani yang sejak tadi menghilang, kini kembali lagi. Selin berjalan maju mendekat ke arah Omar Rindi. Kemudian, dengan perasaan canggung, dirinya duduk di samping perempuan tua namun terlihat begitu anggun walau sudah berusia sekarang ini. Saat Selin duduk di sampingnya, Omar Rindi memperhatikan wajah Selin dengan seksama. Kemudian, dirinya mengernyitkan dahi ketika melihat pipi Selin yang terlihat sedikit memerah, dan netranya yang agak sedikit bengkak. Kamu baru selesai menangis. Tidak, Oma. Jangan bohong, Selin. Aku tidak suka orang bohong padaku meski itu untuk kebaikan. Selin tertunduk. Lalu secara perlahan, dirinya menganggukkan kepalanya. Iya, Oma. Aku baru saja menangis. Maaf untuk kebohongan barusan. Aku hanya tidak mau memperlihatkan kelemahanku pada siapapun. Selin, menangis bukan sebuah kelemahan. Terkadang, kita butuh menangis untuk menenangkan rasa hati dan menenteramkan pikiran yang berkecamuk. Oh ya, sebaiknya, kamu istirahat sekarang. Kamu pasti sangat lelah sekarang ini, bukan? Nanti malam, Oma akan panggil kamu untuk bicara lagi. Marni, iya, Nyonya Besar. Antarkan dirinya ke kamar samping kiri. Baik, Nyonya. Siap laksanakan. Nona kecil, ayo ikut saya. Selin, ikut dia. Baik, Oma. Saya permisi. Jangan terlalu formal, Selin. Tidak enak. Maaf, Oma. Gak apa-apa. Aku maklum karena kamu masih baru pertama kali bertemu denganku. Kamu bisa pergi sekarang. Ada perlu apa-apa, tinggal panggil Marni saja. Baik, Oma. Permisi. Silahkan. Selin mengikuti langkah kaki Marni meninggalkan ruang tamu. Seraya berjalan, Marni mengajak Selin ngobrol. Kamu beruntung, Nona kecil. Diperlakukan dengan manis oleh Nyonya Besar yang terkenal galak. Benarkah begitu, Mbak? Panggil aku ibu saja, karena aku sudah terlalu tua untuk Nona panggil dengan sebutan Mbak. Tentu saja, Nona. Kamu adalah gadis yang sangat beruntung. Karena gadis yang sudah Nyonya Tantri jodohkan dengan bos muda, itu sama sekali tidak mendapatkan perlakuan sebaik Nona sekarang ini. Apa? Ricky sudah punya calon? Maksudku, dirinya sudah dijodohkan oleh mamanya dengan gadis lain. Iya, dirinya sudah punya calon istri pilihan mamanya. Tapi sayang, dirinya sepertinya tidak suka. Nona beruntung bisa dicintai oleh bos muda. Karena selain ganteng, dirinya juga sangat setia. Dirinya tidak sama dengan bos muda pada umumnya, yang punya wajah tampan, tapi mata keranjang. Selin hanya bisa menarik senyum tipis dari sudut bibirnya. Kata-kata yang perempuan parubaya itu ucapkan terdengar lucu di telinganya sekarang ini. Bersambung.